Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Pemirsa Bima TV dan pendengar setia Bima FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jumpa lagi kita hari ini di acara Kisah Ramadan, kajian Islam dan hikmah Ramadan yang insyaallah akan terus tayang di Bima TV kita tercinta ini setiap Senin sampai Sabtu ya, jam 15.30 sampai 16.30. Dan mohon maaf, kesempatan hari ini agak terlambat sedikit kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai daripada apa yang akan kita kaji pada kesempatan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengambil tema kriteria penghuni surga. Saudaraku, di akhirat nanti hanya ada dua tempat kembali. Tidak ada tempat kembali yang ketiga. Yang pertama, neraka, tempat segala kesengsaraan, tempat segala siksaan. Tidak ada sedikit pun kebahagiaan di sana. Makanannya buah jakum yang bisa menghancurkan usus. Minumannya air yang sangat panas. Orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka, ketika ia memakai sandal neraka maka otak mendidih. Ketika seseorang masuk di dalam satu celupan neraka, maka ia ditanya, apakah pernah kamu merasakan kebahagiaan? Apakah pernah kamu merasakan kenikmatan? Maka ia akan menjawab, tidak pernah. Terlupakan seluruh kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan yang pernah dia rasakan di dunia. Meskipun di dunia dia adalah orang yang paling kaya raya, orang yang paling tinggi pangkat dan jabatannya, tapi ketika sudah masuk dalam satu celupan neraka, semua itu terlupakan. Tempat yang kedua adalah surga, tempat segala kenikmatan, tempat segala kesenangan. Ada sungai di surga, sungai dari susu, yang orang-orang masuk ke dalamnya tinggal mandi dan minum air susunya. Ada sungai dari madu, ada sungai dari khamar. Ya, kalau di dunia ini khamar itu diharamkan, di sana adalah khamar yang luar biasa enaknya disediakan bagi orang-orang masuk ke dalamnya. Ketika seorang yang masuk ke dalam surga ditanya, pernahkah kamu merasakan susah? Pernahkah kamu merasakan kesengsaraan? Maka dia akan menjawab, tidak pernah. Terlupakan seluruh kesusahan, kesengsaraan, kegelisahan apapun yang ia rasakan di dunia. Meskipun ia adalah orang yang paling miskin, meskipun ia adalah orang yang paling rendah kedudukannya di mata manusia. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam surga, maka semua kesusahan, kesengsaraan itu terlupakan. Dan yang paling akhir masuk ke dalam surga namanya Jahannamiyun, para mantan penghuni Jahannam. Setelah mereka dibakar di dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya, maka mereka akan hangus seperti arang. Kemudian sebelum dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam Nahrul Haya, sungai kehidupan. Maka kalian akan melihat mereka akan tumbuh meliuk-liuk sebagaimana tumbuhnya tanaman. Kemudian mereka akan berada dalam fisik yang terbaik, baru dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah para Jahannamiyun itu masuk semuanya ke dalam surga, maka malaikat akan datang kepada kalian sebagaimana salah seorang dari kalian membawa kambing. Malaikat akan datang membawa kematian sebagaimana
salah seorang dari kalian membawa kambing, kemudian kematian itu disembelih, dan setelah itu tidak ada kematian lagi. Yang di neraka selama-lamanya, dan yang di surga selama-lamanya. Saudara yang dimuliakan Allah, maka kesempatan ini kita akan sedikit berbicara tentang kriteria penghuni surga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika kita mendapatkan penghasilan berapa saja, usahakan, biasakan untuk mengeluarkan infak 2,5%, meskipun belum sampai nisab. Kalau sebulan kita mendapatkan penghasilan 1 juta, 25.000 saja dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita terbiasa. Ketika harta kita sudah sampai nisab, maka mudah sekali kita mengeluarkan zakat. Maka puasa juga mengajarkan kita untuk kemudian peka terhadap bagaimana saudara-saudara kita yang hari ini kelaparan, tidak punya makanan. Sementara kita di dalam puasa hanya menahan lapar dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Setelah berbuka maka tersedia makanan-makanan yang cukup banyak. Betapa miris hati kita ketika mendengar ada seorang ibu di satu negeri di Suriah sana, ketika ia bertanya di sebuah acara televisi seperti ini, dia bertanya kepada seorang syekh yang dari Mekah, dari Arab sana, sampai syekh itu menangis dengan pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Wahai syekh, apakah sah puasa kami yang tidak makan sahur dan tidak berbuka karena tidak ada makanan? Maka syekh itu tidak langsung menjawab, tapi dia menangis. Ya. Memang di dalam Islam puasa wisal itu tidak dibolehkan, ya, puasa yang kemudian tidak sahur, tidak berbuka. Tapi bagaimana lagi? Mereka tidak punya apa-apa untuk makan, mereka tidak punya apa-apa untuk minum. Maka puasa mengajarkan kita untuk merasakan kepedihan daripada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, kriteria daripada penghuni surga di dalam ayat ini, wal kadhiminal ghaid, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Berapa banyak persoalan-persoalan yang terjadi di daerah kita, di negeri kita ini, yang kemudian terjadi karena kita meluapkan amarah. Betapa banyak hubungan rumah tangga suami istri bisa hancur berantakan karena memperturutkan amarah. Maka Rasulullah SAW bersabda, la taghdab walakal jannah, janganlah marah maka bagimu surga. Kemudian yang selanjutnya, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, semakin dekat hubungan itu, maka semakin terlihat kesalahan, kekurangan daripada teman kita, saudara kita, atau pasangan kita. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan satu solusi. Bila kamu melihat satu kesalahan pada temanmu, pada pasanganmu, maka ingatlah kebaikan-kebaikannya yang banyak. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sering kita mendengar kisah tentang seorang sahabat yang disebut oleh Rasulullah 3 hari berturut-turut, sebentar lagi akan datang di hadapan kalian, dia adalah calon penghuni surga. Apa yang dilakukannya? Tidak banyak. Dia sholat biasa berjemaah. Tapi ketika Abdullah bin Amr bin Al-As tidur di rumahnya, dia lihat apa yang dia lakukan. Tidak banyak. Kadang dia bangun di waktu malam, seringnya tidak sholat malam, dia hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidur lagi. Ketika setelah 3 hari ditanya oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, apa yang kau lakukan sehingga Rasulullah mengatakan bahwa engkau calon penghuni surga? Seperti yang kamu lihat saja. Tapi ada 2 hal yang mungkin tidak kamu lihat. Pertama, hatiku tidak pernah merasakan kedengkian kepada saudaraku yang mendapatkan nikmat dari Allah. Yang kedua, aku tidak pernah bisa tidur di waktu malam sebelum aku memaafkan kesalahan saudara-saudaraku. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
Ini saja di awal tentang kriteria penghuni surga yang dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Insyaallah kita akan sambung di segmen berikutnya. Kita akan diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Silakan nanti bergabung di 085338686008, mau telepon atau SMS, atau bisa di kolom komentar di live Facebook Bima TV NTB. Insyaallah kita akan sambung lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Info NTB hari ini. Sedang asik berkendara, namun jalanan banyak lubang yang mengakibatkan banyak pengendara mengalami kecelakaan. Serta banyaknya sampah yang mengakibatkan banjir. Sebenarnya apa sih solusi yang dibutuhkan NTB ini agar menjadi provinsi yang lebih baik? Ternyata jawabannya ada di smartphone kita. NTB Care, sebuah solusi yang membutuhkan partisipasi warga untuk menjadikan NTB ini menjadi lebih baik. Kamu bisa menggunakan kekuatan smartphone kamu untuk membuat perubahan positif pada lingkungan. Laporan yang masuk akan terverifikasi untuk diterima oleh dinas dan aparat yang bertanggung jawab, seperti pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah kabupaten atau kota akan menerima laporan tersebut dan mendiskusikannya dengan dinas terkait sesuai dengan pekerjaannya. Memperbaiki jalanan berlubang, menanggulangi banjir, hingga membersihkan sampah. Menjadikan NTB menjadi bersih, indah, dan nyaman. NTB Care dilengkapi dengan berbagai fitur, salah satunya berita, agar user dapat melihat informasi NTB terkini dengan lengkap. Fitur polling untuk pengambilan suara. Fitur pengaduan untuk melihat pengaduan-pengaduan masyarakat. Klik lapor, kemudian Anda dapat memilih tujuan, yakni pemerintah, swasta, atau lainnya. Selanjutnya Anda dapat mengisi pengaduan. Jangan lupa untuk mengupload foto pengaduan. Apabila ada dokumen pendukung pengaduan, Anda dapat menambahkannya. Selanjutnya, pilih lokasi pengaduan serta alamatnya. Anda juga dapat memilih jenis pengaduan, apakah bersifat publik atau rahasia, dan klik tombol kirim jika pengaduan Anda telah selesai. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota menuju NTB yang lebih baik. Ayo, download aplikasi NTB Care di smartphone kamu sekarang. Baik, pemirsa Bima TV dan pendengar setia Bima FM yang dimuliakan Allah. Kembali lagi kita di acara Kisah Ramadan, kajian Islam
dan hikmah Ramadan, yang hari ini kita mengangkat tema kriteria penghuni surga, ya. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk di via inbox FB Bima TV. Bagaimana ketika non-muslim berbuat kebajikan pada muslim? Contohnya memberikan makanan berbuka pada muslim yang berpuasa, atau non-muslim ini selalu berbuat baik pada muslim selama hidupnya. Apakah non-muslim ini bisa diterima di surga Allah? Ya. Jadi, ya memang terkadang ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang yang kemudian ia berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Hanya saja di dalam Islam ada syarat yang kemudian menjadi ukuran di dalam hal diterimanya amal dan dihitungnya pahala. Yang pertama ya muslimnya, yang kedua kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu analogi ketika seorang muslim didebat tentang bagaimana mungkin orang sebaik itu tidak masuk ke dalam surga, ya. Tidak masuk ke dalam surga. Analoginya adalah seorang yang dia ke satu universitas ternama. Dia tidak mendaftarkan diri di situ, kemudian ikut di dalam perkuliahannya. Dia mendapatkan nilai-nilai yang sangat bagus, ya, di dalam setiap ilmu-ilmu yang ada di situ, ya. Tetapi dia tidak punya nama di situ, tidak melakukan presensi atau absensi di situ. Dia terus saja nilainya tinggi, ya, sampai di akhir, ya, orang-orang di wisuda, kemudian dia yang dengan nilai tinggi tadi tidak mendaftarkan diri, maka dia tentu tidak bisa diwisuda dan tidak bisa diberikan ijazah, ya, di universitas tersebut, ya. Begitupun di dalam Islam seperti itu. Jadi ada pendaftaran untuk masuk ke dalamnya, yaitu dengan 2 kalimat syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seandainya ia melakukan itu, maka kebaikan-kebaikannya yang banyak tadi itu akan terhitung semuanya, ya. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadatnya. Kalau kita melihat orang yang sangat baik, sebagaimana Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sulit dicari tandingan kebaikannya, sulit sekali, karena ya bagaimana ada seseorang yang berani mempertaruhkan kehormatan dirinya demi membela ponaannya ini, ya. Ketika ponaannya mau diintimidasi, dia paling depan, ya. Ya, hartanya dia serahkan untuk, ya, dakwah untuk ponaannya, ya, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia kemudian tidak mendaftar sebagai muslim ketika diminta oleh Rasulullah SAW di akhir kehidupannya agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya amikul la ilaha illallah, wahai paman katakan la ilaha illallah agar aku punya alasan di hadapan Allah, agar aku punya hujah di hadapan Allah, agar engkau diselamatkan Allah di akhirat, ya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Abu Jahal datang dan mengatakan, apakah engkau ingin meninggalkan agama nenek moyang kita, agamanya Abdul Muthalib? Dan kita tahu bagaimana akhir kehidupannya dari Abu Thalib, seorang yang luar biasa kebaikannya. Dia hanya mendapat syafaat Nabi dengan mendapatkan neraka yang paling ringan. Ya, maka ini yang menjadi jawaban pertanyaan ini. Jadi ketika ada yang orang di luar Islam yang kemudian berbuat baik, kalau dia masuk Islam, kebaikannya akan dihitung seluruhnya, keburukannya akan dihapus seluruhnya. Tapi kalau kemudian dia tidak sampai masuk ke dalam Islam, maka memang ya tidak bisa kemudian dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara dimuliakan Allah, ya, mungkin masih ada dari yang lain, silakan kita bergabung di sini di 085338686008, ya, baik lewat telepon maupun SMS, silakan. Juga seperti tadi bisa juga di inbox di FB Bima TV NTB,
Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan terkait ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah tadi ayat yang ke-134 itu ada sambungannya di ayat yang ke-135 tentang kriteria daripada penghuni surga yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Imran ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, maka mereka segera mengingat Allah lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ya. Jadi ternyata surga disediakan bagi orang-orang berdosa. Kita semua ini orang yang berdosa. Ya. Yang mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun kepada Allah. Ya, betapa di dalam satu hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, seandainya seluruh hambaku kemudian melakukan ketaatan, sujud, semuanya, tidak ada orang yang bermaksiat, maka akan aku matikan semuanya. Dan ku ganti dengan generasi yang lain yang mereka berbuat dosa, kemudian datang kepadaku untuk memohon ampun dan bertaubat kepadaku. Saking senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang bertaubat kepadanya. Maka, saudaraku yang dimuliakan Allah, dosa apapun, kesempatan di bulan Ramadan ini, kita berusaha mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang kita harapkan. Ya. Sebagaimana banyak sekali dalil-dalil tentang janji pengampunan di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam, salat tarawih dengan penuh iman dan mengharap pahala di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosa yang telah lalu. Man qoma fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, diampuni dosa yang telah lalu bagi mereka yang menegakkan salat tarawih, salat malam di malam Lailatul Qadar, ya. Dan ketika Ibunda Aisyah juga bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang dibaca ketika malam Lailatul Qadar itu ya Rasulullah, maka Rasulullah kemudian memberikan satu bacaan, Allahumma inni ka'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kami ini orang yang banyak berbuat dosa dan kesalahan, maka hapuskanlah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya, kita berusaha ya, memenuhi kriteria penghuni surga ini. Ya, ada satu lagi yang masuk dari jalur SMS. Bagaimana arti dari mati? Mungkin mati adalah perjalanan panjang demi untuk menuju yang dicintai. Maka apakah perlu ada yang disebut surga atau neraka padahal tidak tertuju pada dua arah? Surga atau neraka, hanya menuju yang dicintai tanpa dibebani surga atau neraka, ya. Jadi ada perkataan-perkataan orang-orang yang belajar ya di sufi misalnya tentang ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya Engkau maksud tujuan kami. Wa ridhaka matlubi, ya, dan keridhaanmu lah yang kami harapkan, ya. Atau di dalam pernyataan yang lain, ya, jadi kami tidak ingin ya masuk ke dalam surgamu, tapi kami takut akan nerakamu, ya. Maksudnya apa? Ya, padahal yang di dalam surga kenikmatan terbaik itu keridhaan Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya bagaimana arti daripada mati, ya. Mati itu kematian itu adalah ya berpisahnya ruh dengan jasadnya di dunia, ya. Kemudian ya akan disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di barzah itu maka nanti akan ada siksaan. Di barzah di dalam kubur, ya, itu siksaan yang paling berat bagi orang-orang yang mendapatkan siksaan adalah ditampakkan neraka di pagi dan sore harinya. Ya.
Ditanyakan padahal tidak tertuju pada dua arah, surga atau neraka, hanya menuju yang dicintai tanpa dibebani surga atau neraka. Memang yang paling tinggi adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam Islam dibolehkan kemudian untuk mengharapkan surga, ya. Mengapa kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, ya, Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sahtika wan nar, ya. Mengapa kita diajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, ya. Dijauhkan daripada siksa api neraka, ya. Maka jangan sampai pemahaman kita, ya, parsial saja, menganggap bahwa tidak perlu berpikir tentang surga dan neraka, ya. Padahal memikirkan siksaan Allah berupa neraka itu akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kecintaan kita kepada Allah membuat kita mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada Allah membuat kita meminta kepada Allah untuk dijauhkan daripada siksa dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, apa namanya, ya tidak hanya kemudian ya, menganggap bahwa nggak usah terbebani dengan surga dan neraka, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa akan ada surga bagi mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ada neraka bagi mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan dua jalan, ya. Jadi jalan takwa dan jalan fujur ini adalah pilihan, ya. Ya memang tetap ada dua pilihan, ya. Tidak ada kemudian hanya satu saja, satu pilihan, ya. Ya, sebagaimana yang ditanyakan ini. Pasti ada dua pilihan, ada dua jalan, jalan takwa atau jalan fujur. Kalau jalannya fujur, maka menuju neraka, ya. Begitupun di dalam urusan-urusan masalah kemaksiatan dan dosa, masalah kebaikan dan takwa, pasti kemudian diarahkan ke situ, ya. Misalnya tentang dusta. Dusta itu adalah pangkal daripada segala amal keburukan yang akan mengantarkan kepada neraka. Jujur itu akan mengantarkan kepada amal kebaikan yang nanti akan mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian di Isra Mi'rajnya Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka, ya. Dan kita tidak bisa memungkiri ini semua, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, di antara rukun iman yang 6 itu adalah beriman kepada hari akhirat. Dan di dalam keimanan terhadap hari akhirat itu adalah keimanan terhadap surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada dari kita yang menafikan ini. Jangan sampai ada dari kita yang kemudian seolah-olah tidak ada surga dan neraka, ya. Tidak boleh, ya. Nanti cacat keimanan kita, ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya silakan saja kemudian kita berusaha mendapatkan keridhaan Allah, ya, itu yang paling utama, ya. Kemudian ya silakan juga yang kemudian mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Jadi seperti itulah, ya, dari pertanyaan yang kedua ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masih banyak lagi, ya, kriteria-kriteria daripada penghuni surga, ya, di dalam ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an, ya. Misalnya di Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un dan seterusnya, ya. Dan banyak lagi di beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Maka saya ingatkan agar kemudian teruslah menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, ya. Kita kemudian akan kehilangan arah ketika kita tidak berpegang teguh kepada keduanya, ya. Meskipun kita belajar sedalam apa yang kita sangka, kalau kemudian ada telepon, kita sambut telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Nur di Kampung Sembawa, Pak Ustadz. Iya, silakan. Ada pertanyaan? Ya, saya pernah membaca di hadis riwayat Bukhari, Pak Ustadz, Iya. bahwa tidak ada seorang pun dari kita masuk
surga dengan amalan. Iya, benar. Maksud dari hadis tersebut apa itu Ustaz? Oh iya, baik. Iya. Itu aja Pak Ustaz. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hadis tentang bahwa seseorang itu atau kita semua ini tidak masuk surga karena amalan-amalan kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Rasulullah SAW berkata seperti ini, apakah engkau juga ya Rasulullah? Benar, ya. Maka kita tetap terus berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang amal-amal kita ini untuk membayar rasa syukur kita kepada Allah saja tidak cukup sebenarnya, ya. Rasa syukur kita terhadap mata yang diberikan oleh Allah yang bisa melihat, terhadap lisan yang bisa berbicara, terhadap telinga yang bisa mendengar, terhadap pikiran yang bisa kita gunakan untuk memahami segala persoalan, terhadap tubuh, terhadap jantung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang sehat, terhadap ginjal dan semua yang ada perangkat di dalam tubuh kita saja, maka amal-amal kita mungkin tidak bisa menutupi itu semua. Maka kita berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan masukkan seseorang ke dalam surganya karena rahmatnya. Tetapi tentu saja Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang kemudian mau taat dan tunduk kepada perintah-perintahnya. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada mereka yang mau menjauhkan diri daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya begitulah maksud daripada hadis itu. Jadi jangan kemudian menyangka bahwa ketika kita sudah beramal dengan satu amalan dan kita anggap besar, bisa jadi kecil di mata Allah Subhanahu wa taala karena kita sombong dengan amalan-amalan kita, ya. Ya tidak boleh, ya. Maka tidak boleh kemudian kita mencap seseorang yang hari ini bermaksiat kepada Allah, kemudian mencap secara pribadinya bahwa dia pasti masuk neraka. Tidak boleh, ya. Karena bisa jadi kemudian rahmat Allah menyertainya dan dia pun bertaubat kepada Allah di akhir kehidupannya, ya. Sering saya sampaikan satu hadis, ya, bahwa kita ini innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seorang itu tergantung dari amal akhirnya, ya. Maksudnya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala maka ia bisa beramal di akhir kehidupannya dengan amal terbaik. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Ada salah seorang dari kalian yang melakukan amalan penghuni surga sepanjang kehidupannya, kemudian sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sejengkal saja atau sehasta saja. Kemudian kitab catatan dahulunya di akhir kehidupannya ia melakukan amalan penghuni neraka dan ia pun terjerembab ke dalamnya. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amli ahli nar hatta ma yakunu bainahu illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Dan ada salah seorang dari kalian yang sepanjang kehidupannya melakukan amalan penghuni neraka sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sejengkal atau sehasta saja. Kemudian kitab catatan dahulunya dan di akhir kehidupannya ia bertobat kepada Allah, ia melakukan amalan penghuni surga dan ia pun dimasukkan ke dalamnya. Maka teruslah berharap rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berbangga dengan amalan-amalan yang kita lakukan, ya. Teruslah berharap bahwa amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah kemudian meremehkan segala dosa. Teruslah berharap agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan masuk di dalam satu kriteria menjadi calon penghuni jannah, penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini saja yang bisa kita bahas, ya. Meskipun sedikit, mudah-mudahan memberi manfaat yang besar untuk kita. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah esok kita akan jumpa lagi di Bima TV NTB dan di Radio Bima FM, ya, di acara yang sama, kisah Ramadan, kajian Islam dan hikmah Ramadan dengan tema yang berbeda, ya. Mungkin juga dengan ustadz ya, saudara-saudara kita yang lain, ya, bisa saja, ya, atau dengan saya insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita umur yang barokah.
Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.